Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Suryawibawa dengan NIM G00249195. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan laporan 1.3 saya. Dari laporan yang pertama, nomor pertama, pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Jadi dinding abdomen terdiri dari beberapa lapisan yang berfungsi melindungi organ-organ internal serta memberikan fleksibilitas untuk pergerakan tubuh. Untuk pembagiannya ini sebagai berikut. Yang pertama ada lapisan dinding abdomen anterior. Itu yang pertama ada kulit atau skin. Ini lapisan terluar yang melindungi struktur di bawahnya. Yang kedua ada jaringan subkutan atau subcutaneous tissue. Ini terdiri dari lemak dan jaringan ikat. Ini untuk membantu isolasi tubuh. Terus ada fascia superficialis. Ini ada dua, camper fascia ini yang bagian lemak superficial, sama scarpa fascia ini bagian membran yang lebih dalam di bawah camper. Lalu ada lapisan otot terdiri dari 3 otot utama, external obliques. Ini otot paling superficial dengan serat diagonal. Terus ada internal oblique. Ini di bawah external oblique dengan arah serat berlawanan. Selanjutnya ada transversus abdominis. Ini otot terdalam dari serat horizontal. Yang keempat dan yang terakhir ini terus ada fascia transversalis. Ini lapisan jaringan ikat yang membungkus dinding dalam abdomen. Yang terakhir itu ada peritoneum parietal. Ini adalah lapisan serosa tipis yang membatasi rongga abdomen. Yang kedua, lapisan dinding abdomen dan abdomen posterior. Jadi kan inferior sekarang yang posterior, yang anterior sekarang yang posterior. Yang pertama itu ada kulit dan subkutan sama seperti di bagian anterior. Terus lapisan ototnya itu ada quadratus lumborum, ini mendukung stabilitas tulang belakang. Terus ada psoas major dan psoas minor, ini berfungsi dalam fleksi pinggul. Terus ada iliacus untuk membantu psoas dalam fleksi pinggul. Ada fascia thoracolumbalis, ini struktur jaringan ikat tebal yang memberikan dukungan pada otot punggung. Terus ada peritoneum parietal, sama seperti di dinding anterior, membatasi rongga abdomen bagian dalam. Selanjutnya soal nomor 2, sistem otot yang ada di abdomen. Jadi otot-otot abdomen ini dikelompokkan berdasarkan fungsi dan stabilisasi gerakan tubuh dan perlindungan organ internal. Untuk pembagiannya itu ada yang pertama, otot dinding anterior, ada rectus abdominis. Otot ini membentuk six pack. Ini berfungsi untuk fleksi tulang belakang dan menstabilkan panggul. Terus ada pyramidalis, otot kecil yang membantu menegakkan linea alba. Otot yang kedua ini ada otot dinding lateral. Jadi ada external oblique, ini berfungsi dalam rotasi dan fleksibilitas lateral bagian tubuh. Lalu ada internal oblique, ini berfungsi serupa dengan external oblique tetapi bekerja berlawanan arah. Yang terakhir ada transversus abdominis, ini berfungsi untuk kompresi isi perut dan stabilisasi tulang belakang. Otot yang ketiga ini ada otot dinding bagian posterior. Otot yang pertama ada quadratus lumborum, ini fungsinya untuk menstabilkan tulang belakang dan membantu penggerakan lateral. Terus ada psoas major dan minor, ini membantu fleksi pinggul. Terus ada iliacus, ini bersinergi dengan psoas major untuk fleksi pinggul. Nah, otot-otot ini bekerja sama dengan dalam menjaga tubuh, postur tubuh, dan mendukung pernapasan melalui peningkatan tekanan intraabdomen, serta memberikan perlindungan pada organ-organ internal. Untuk soal kedua cukup segitu. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga mengenai struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Jadi struktur yang menjaga posisi organ pencernaan di dalam dikenal sebagai mesenterium dan berbagai ligamen lainnya.
Untuk penjelasannya, yang pertama mesenterium. Ini merupakan lipatan peritoneum yang menempelkan usus di dinding posterior abdomen. Ini menggantung pembuluh darah, limfatik, dan saraf untuk memberi suplai ke usus. Mesenterium usus halus ini menggantung di jejunum dan ileum. Terus ada mesokolon, ini membantu menggantung kolon ke dinding posterior. Yang kedua ada ligamentum peritoneum, isinya itu ada ligamentum fascia formae, ini untuk menjaga hati tetap di tempat dan menghubungkannya dengan dinding anterior abdomen. Yang kedua ada ligamentum hepatoduodenal, ini bagian dari omentum minor yang menghubungkan hati dengan duodenum. Yang terakhir ada ligamentum gastroplenicum, ini untuk menjaga hubungan lambung dengan limpa. Oke, yang ketiga itu ada omentum. Di omentum itu ada dua, omentum minor dan omentum mayor. Untuk yang omentum minor ini untuk menghubungkan lambung dan duodenum ke hati. Untuk yang mayor ini lipatan besar peritoneum yang menggantung seperti celemek yang melindungi organ-organ perut. Nah, struktur-struktur ini bekerja secara sinergis untuk menjaga organ-organ pencernaan tetap stabil meskipun terjadi pergerakan di dalam tubuh. Oke, lanjut ke laporan yang kedua. Nomor pertama, penjelasan mengenai traktus digestivus superior dari mulut sampai ke lambung. Di sistem pencernaan bagian atas atau traktus digestivus superior mencangkup proses dari mulut hingga lambung. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama dari mulut atau cavum oris. Di mulut makanan akan dihancurkan secara mekanik oleh gigi atau mastikasi dan dilunakkan oleh saliva atau air liur yang diproduksi oleh kelenjar saliva. Komponen-komponen yang pentingnya ada dalam mulut itu yang pertama ada lidah. Ini berperan dalam mengatur makanan dan membantu proses menelan dan mendeteksi rasa melalui papila gustatoria. Yang kedua ada enzim pencernaan, ini ada amilase saliva. Ini memulai pencernaan karbohidrat menjadi maltosa. Selanjutnya ada organ yang kedua itu ada faring atau tenggorokan. Jadi setelah dikunyah, makanan berbentuk bolus dan masuk ke faring. Faring ini berfungsi sebagai jalur untuk memindahkan makanan ke esofagus. Jadi saat menelan, epiglotis menutup trakea untuk mencegah makanan masuk ke saluran pernafasan. Organ yang ketiga itu ada esofagus, ini merupakan tabung otot yang menghubungkan faring dengan lambung. Makanan akan didorong melalui proses peristaltik atau gerakan otot halus yang mendorong makanan ke bawah. Ada juga sphygner esophagus inferior, ini mengontrol masuknya bolus ke lambung dan mencegah refluks asam lambung ke esofagus. Organ yang keempat itu ada lambung atau gaster. Jadi lambung ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan sekaligus lokasi utama pencernaan kimiawi. Komponen penting di dalam lambung itu ada beberapa enzim. Yang pertama itu ada HCl, ini membantu memecah protein dan membunuh mikroorganisme. Enzim yang kedua itu ada pepsin. Enzim ini diaktifkan oleh HCl tadi untuk memecah protein menjadi peptida. Selanjutnya ada lendir lambung. Nah, lendir lambung ini fungsinya untuk melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam. Jadi kan di lambung kita itu ada asam lambung. Nah, supaya tidak rusak, dinding-dinding lambungnya ini dilapisi oleh lendir lambung. Ini lambung ini juga melakukan kontraksi untuk mencampur makanan dengan enzim pencernaan, menghasilkan kimus atau cairan semi cair yang siap masuk ke usus halus. Nomor 2 itu ada kompensasi sphygner dan gerakan pencernaan saat makan rakus di all you can eat. Jadi ketika seorang makan dalam jumlah besar secara cepat, seperti pada konsep all you can eat, tubuh melakukan beberapa adaptasi. Yang pertama itu yang berpengaruh itu peran sphygner dalam kompensasi. Jadi sphygner esophagus inferior, jika terlalu banyak makanan masuk dengan cepat, sphygner ini dapat melemah sehingga meningkatkan risiko reflux atau asam lambung naik ke esofagus, menyebabkan sensasi mual atau heartburn. Yang kedua, sphygner pylorus.
Ini fungsinya untuk mengontrol pelepasan makanan dari lambung ke duodenum. Jika lambung terlalu penuh, sphygmomanoid ini akan menunda pelepasan untuk mencegah kelebihan beban di usus halus. Selanjutnya yang B itu gerakan peristaltik lambung. Ketika lambung terlalu penuh, gerakan peristaltik menjadi lebih lambat untuk memastikan makanan mencampur sempurna. Hal ini dapat menyebabkan rasa kembung dan tidak nyaman. Distensi lambung ini peningkatan volume lambung akan merangsang reseptor mekanis mengirim sinyal ke otak, yaitu ke hipotalamus, untuk menciptakan sensasi kenyang yang lebih cepat. Selanjutnya yang C itu ada respon hormon pencernaan. Hormon yang pertama ada grelin. Jadi saat makan banyak, kadar grelin atau hormon lapar ini akan menurun drastis. Jadi hormon laparnya kan akan menurun, otomatis kita itu jadi responnya kayak kenyang gitu. Jadi ini akan memberi sinyal ke otak bahwa tubuh tidak memerlukan makanan lagi. Selanjutnya ada hormon kolesitokenin. Ini dihasilkan oleh usus halus sebagai respon terhadap lemak dan protein, memperlambat pengosongan lambung dan memberikan sensasi kenyang lebih lama. Yang terakhir itu ada insulin dan GLP-1. Ini diproduksi untuk membantu mengatur kadar gula darah yang sering melonjak setelah konsumsi makanan besar. Nomor yang ketiga, tips untuk makan sehat di All You Can Eat untuk si Randy. Oke, tips yang pertama buat Randy. Yang pertama itu makan perlahan. Jadi dengan makan perlahan, otomatis kita akan memberi waktu bagi lambung dan otak kita untuk memproses sinyal kenyang. Yang kedua, pilih makanan yang kaya serat seperti sayur-sayuran dan sayur-sayuran. Jadi serat ini dapat memperlambat pengosongan lambung dan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Tips yang ketiga itu hindari makanan berlemak tinggi, karena makanan berlemak tinggi itu akan sulit dicerna dan dapat memperburuk rasa kembung. Tips yang keempat, minum air di sela-sela makan. Jadi saat kita minum air di sela-sela makan, ini dapat membantu melancarkan proses pencernaan tanpa membuat lambung terlalu penuh. Nah, dengan memahami mekanisme pencernaan ini, Randy dapat lebih bijak dalam mengatur pola makannya agar tetap nyaman meskipun berada di restoran All You Can Eat. Oke, masuk ke laporan yang ketiga. Nomor yang pertama yaitu perbedaan jejunum dan juga ileum. Jadi jejunum dan ileum ini merupakan bagian dari usus halus, tetapi keduanya memiliki perbedaan anatomi dan fungsi. Yang pertama kita masuk ke jejunum terlebih dahulu. Jadi jejunum ini lokasinya ada di bagian tengah dari usus halus. Ini terletak di antara duodenum dan ileum. Jadi di tengah-tengah gitu. Terus strukturnya itu diameter lumen yang lebih besar dibandingkan dengan ileum. Lalu dindingnya lebih tebal karena memiliki lebih banyak lipatan mukosa atau plicae circulares yang membantu memperluas area permukaan untuk penyerapan. Perbedaan yang ketiga itu ada pembuluh darah yang lebih banyak sehingga terlihat lebih merah. Untuk fungsi utama dari dalam proses penyerapan nutrisi seperti asam amino, monosakarida, dan lemak. Terus ke ileum. Ini lokasinya pada bagian terakhir dari usus halus. Ini menghubungkan jejunum dengan sukum atau usus besar. Strukturnya itu diameternya lebih kecil dibanding dengan jejunum. Plicae circulares berkurang jumlahnya dan lebih sedikit dibanding dengan jejunum. Terus memiliki lebih banyak jaringan limfoid atau Peyer's patch untuk melawan mikroorganisme. Untuk fungsinya sendiri, ini fungsinya untuk menyerap sisa nutrisi terutama vitamin B12 dan garam empudu yang tidak diserap oleh jejunum. Masuk ke nomor 2, struktur bangunan di kolon. Di kolon atau usus besar merupakan bagian dari tractus digestivus inferior yang bertanggung jawab untuk
penyerapan air, elektrolit, dan pembentukan feses. Berikut adalah struktur anatomi dari kolon. Pertama A, bagian-bagian dari kolon itu mencakup 1. Cecum, bagian awal usus besar yang berbentuk kantong. Yang kedua ada kolon ascendens. Ini adalah bagian vertikal seperti ini yang naik di sisi kanan perut. Seperti gambar di samping ini ya. Yang bentuknya vertikal itu kolon ascendens. Terus ada kolon transversum, seperti namanya transversum. Ini bagian yang melintang dari kanan dan ke kiri perut. Terus ada kolon descendens. Ini ada bagian vertikal yang turun dari sisi kiri perut. Yang kelima ada kolon sigmoid, berbentuk seperti huruf S sebelum menuju rektum. Yang B, ciri-ciri anatominya itu ada tenia coli. Ini ada 3 pita otot longitudinal yang membentuk peristaltik. Yang kedua ada haustra. Ini penonjolan seperti kantong yang muncul karena tenia coli. Yang ketiga ada appendices epiclochea. Ini adalah kantong kecil yang berisi lemak di permukaan luar usus besar. Selanjutnya yang C ada fungsi kolon. Ini untuk menyerap air dan elektrolit dari sisa-sisa makanan, seperti yang tadi sudah jelaskan. Terus yang kedua ini membentuk dan menyimpan feses sebelum dikeluarkan melalui rektum. Terus yang ketiga ini struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Di proses pengeluaran feses atau defekasi ini melibatkan beberapa struktur anatomi utama. Yang pertama itu ada rektum. Ini bagian terakhir dari kolon yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan. Ini memiliki otot dinding yang kuat untuk kontraksi selama defekasi. Selanjutnya yang kedua itu ada kanal usus. Ini merupakan saluran pendek yang menghubungkan rektum dengan lingkungan luar. Terdiri dari 2 sphygner. Yang pertama ada sphygner ani internal. Ini adalah otot polos yang bekerja secara involunter. Yang kedua ada sphygner ani eksternal. Ini adalah otot rangka atau otot skelet yang bekerja secara volunter atau secara sengaja gitu, memungkinkan kontrol buang air besar. Yang C ini ada otot pendukungnya. Jadi otot pendukungnya itu ada yang pertama otot puborectalis. Ini bagian dari otot dasar panggul yang membantu mempertahankan sudut anorektal untuk menjaga kontinesia. Yang kedua ada otot abdominal. Ini membantu meningkatkan tekanan intraabdomen selama mengenjan. Yang keempat ini mekanisme defekasi. Yang pertama distensi rektum. Ini adalah adanya feses merangsang reseptor di dinding rektum. Yang kedua relaksasi sphygner ani internal, merupakan impuls syaraf yang menyebabkan sphygner internal relax. Yang ketiga ini ada pengendalian sphygner ani eksternal. Jika kondisi memungkinkan, sphygner eksternal akan rileks dan feses dikeluarkan. Proses ini dipengaruhi oleh koordinasi sistem saraf otonom dan somatik. Oke, sekian presentasi mengenai laporan anatomi 1.3 yang saya buat. Bila ada kesalahan saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Mbak Aslep Pengampu yang sudah menonton.